Sahabat, tahukah Anda bahwasanya panggilan Allah itu ada 3? Yang pertama adalah panggilan adzan atau panggilan solat. Kemudian yang kedua, panggilan untuk beribadah di tanah suci Mekah Madinah, baik itu haji ataupun umroh. Dan yang ketiga adalah panggilan kematian. Nah sahabat, tahukah Anda siapakah orang yang pertama kali adzan di dalam Islam? Ya, dialah Bilal bin Rabah. Pemilik nama lengkap Bilal bin Rabah al-Habasyi ini adalah seorang budak yang berasal dari negara Habasyah, yaitu Ethiopia. Dia adalah seorang sahabat Rasulullah yang selalu mengikuti Rasulullah kemanapun Rasulullah pergi. Ketika Masjid Nabawi baru selesai dibangun, maka Rasulullah mensyariatkan adzan sebagai panggilan bagi kaum muslimin untuk melaksanakan sholat. Lantas Rasulullah pun langsung menyuruh Bilal bin Rabah untuk melantunkan adzan. Dan semenjak saat itu, Bilal pun menjadi muadzin pertama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ibadah haji diperintahkan pertama kali oleh Allah kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim pula lah yang dipercaya oleh Allah untuk membangun Ka'bah bersama putranya, yaitu Nabi Ismail. Namun tahukah Anda siapakah orang pribumi Indonesia yang pertama kali naik haji ke tanah suci Mekah? Dalam salah satu catatan sejarah, tepatnya pada era kolonialisme, Pangeran Abdul Donhar yang merupakan putra dari Sultan Ageng Tirtayasa adalah orang yang pertama kali melaksanakan ibadah haji ke tanah suci Mekah. Kala itu ia pergi haji pada tahun 1630 dengan menggunakan kapal layar dengan tujuan utama Aceh yang kemudian dilanjutkan ke Mekah. Perjalanan ini membutuhkan waktu kurang lebih 2 tahun. Seiring berkembangnya waktu, barulah kemudian pada abad ke-18 banyak jamaah haji yang dari Indonesia berbondong-bondong untuk melaksanakan haji ke tanah suci Mekah dengan menggunakan kapal uap yang disediakan oleh Belanda. Sahabat, tahukah Anda Syekh Nawawi Al-Bantani pernah berkata bahwasanya manusia akan dirampas 4 hal dalam hidupnya semenjak hidup di dunia dan sampai nanti di alam akhirat. Imam Ibnu Hajar pernah berkata, yastakbilu bani Adam arba'ana habatin yantahibu malakul mauti ruhahu wa yantahibul warathatu malahu wa yantahibud duda jismahu wa yantahibul khasama'u amalahu, yang artinya anak Adam akan menghadapi 4 kali rampasan. Yang pertama, malaikat maut akan mengambil paksa rohnya. Yang kedua, ahli waris akan mengambil hartanya. Kemudian yang ketiga, cacing akan mengambil paksa jasadnya. Yang terakhir, para musuh akan mengambil paksa amalnya. Sahabat, inilah 2 alasan kenapa Allah memilih Nabi Isa untuk membunuh Dajjal. Disebutkan dalam buku At-Tazkirah jilid 2, Bekal Menghadapi Kehidupan Abadi tahun 2013, karya Imam Syamsuddin Al-Qurtubi, ada 2 alasan yang dijelaskan dalam Al-Quran mengapa yang diutus adalah Nabi Isa alaihissalam bukan yang lain. Alasan yang pertama yaitu 1. Membuktikan Nabi Isa masih hidup. Hal ini senada dengan firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat An-Nisa ayat 159 yang artinya tidak ada seorang pun dari ahli kitab kecuali akan beriman kepadanya sebelum kematiannya, dan di hari kiamat nanti Isa itu akan menjadi saksi terhadap mereka. Alasan yang kedua ialah mengembalikan Nabi Isa ke tanah. Ini sesuai dengan surat At-Toha ayat 55 yang artinya, dari bumi kami menciptakan kamu dan kepadanya kami akan mengembalikan kamu, dan daripadanya pula lah kami akan mengeluarkan kamu pada kali yang lain.